Selamat pagi keluarga besar Jun Motor di cabang manapun berada. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Pagi ini saya akan membicarakan mengenai motivasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi artinya adalah dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Coba perhatikan, ada 3 kata penting, yaitu 1. Dorongan, yang kedua tindakan, yang ketiga tujuan. Coba perhatikan, kata dorongan itu sangat dekat sekali dengan kata apa? Coba, betul sekali, orang bisa terdorong jika ada semangat. Kemudian kalau kata tindakan bisa diartikan adalah orang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, benar nggak? Iya. Kemudian yang terakhir adalah kata tujuan. Ini adalah arah kemana akan dituju atau dicapai. Dari apa yang kita bicarakan barusan saja ini, coba teman-teman bisa melihat nggak ada kedekatan antara motivasi dengan Jun Motor? Tidak salah lagi, satu visi menjadi Jun Motor yang diperhitungkan. Ini artinya adalah arah tujuan yang akan kita capai. Kemudian satu hati bekerja dengan cara, sikap hati, dan respon yang benar. Ini adalah melakukan sesuatu. Dan kemudian satu semangat perubahan dan pantang menyerah. Kalau gagal, coba lagi, kalau salah, coba lagi dengan cara yang lain. Nah, semangat inilah yang menjadi dorongannya. Gagal itu bukan sebagai pemicu untuk menjadi down, tapi itu pemicu supaya timbulnya semangat. Demikian pula dengan kalau salah, mencoba lagi dengan cara yang lain. Perhatikan sekali lagi, cara lain itu apa? Cara lain itu sangat dekat hubungannya dengan inovasi, di mana sekarang inovasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Sekarang, coba ya kita gabungkan antara 1 VHS dengan rumusan motivasi tadi. Ini dalam bentuk kalimat. Dengan semangat perubahan dan pantang menyerah, kalau gagal, coba lagi. Kalau salah, coba lagi dengan cara yang lain. Kita bekerja dengan cara, sikap hati, dan respon yang benar untuk mencapai menjadi Jun Motor yang diperhitungkan. Nah, inilah motivasi versinya Jun Motor. Teman-teman, ternyata satu visi, satu hati, satu semangat itu artinya sangat luas dan mendalam ya. Lalu bagaimana sih? Kalau banyak sih katanya orang-orang tuh sekarang sulit motivasinya sulit naik atau kekurangan motivasi dan sebagainya. Gimana cara membangkitkannya? Gampang aja. Coba, ini langkah pertama ya. Langkah pertama, coba masukkan motivasi dalam rumusan tadi. Jangan lupa, motivasi mengandung dorongan atau semangat. Kemudian tindakan, yaitu melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Kemudian adanya tujuan. Jangan-jangan ada salah satu dari 3 elemen tadi yang tidak lengkap atau tidak benar, yaitu semangat, tindakan, dan tujuannya mungkin tidak lengkap atau tidak benar. Contohnya seperti ini. Ada semangat, tahu cara mengerjakannya, tapi tidak tahu mau mencapai apa. Ini lama-lama akan merasa terjebak dalam rutinitas, bosen. Ngapain sih harus setiap hari melakukan hal yang sama? Karena nggak tahu arahnya mau kemana, tujuannya apa yang akan dicapai. Kemudian ada semangat dan tahu arahnya mau kemana, tapi nggak tahu caranya. Nah, ini pusing juga ya, karena tidak tahu bagaimana cara harus melakukannya. Yang diperbuat apa? Apakah caranya sudah benar? Apakah caranya tidak salah? Gitu. Kemudian sudah tahu caranya, sudah tahu arahnya, tapi tidak ada semangatnya. Bisa jadi karena apa? Arahnya maupun caranya tidak sesuai dengan kemauannya atau tidak paham.
maka ini juga membosankan. Kemudian karena 3 elemen itu harus lengkap dan benar, itu yang akan membuat kita tidak mudah down motivasinya. Oke, saya mau mengakhiri briefing ini dengan contoh kejadian sehari-hari yang sudah kita alami. Gini, pada saat ada motor berhenti, supaya hidup harus diapain? Ya di starter ya. Kalau sekarang sih sudah enak, starter sudah menggunakan electric starter, memakai aki. Kalau dulu harus memakai kickstarter, itu loh, starter yang diengkel pakai kaki. Atau bahkan dulu kalau mobil itu harus didorong supaya motornya bisa hidup, kalau mobilnya bisa hidup. Nah, dorongan ini yang dimaksud dalam penjelasan yang sebenarnya. Ini ada termasuk dorongan. Kemudian kalau motornya sudah hidup, tentunya kita pasti harus tahu tujuan motor itu dihidupkan untuk ngapain. Bisa untuk bepergian ke mall, berangkat kerja, dan lain-lain. Atau bahkan tidak kemana-mana pun, tapi hanya sekedar untuk memanasi juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ada tujuannya. Coba deh bayangin kalau misalkan sudah capek-capek menghidupin mesin motor, tapi nggak tahu ngapain mesinnya harus hidupin. Ini kan menambah kerjaan aja, capek aja, kemudian juga boros di bensin kan. Kemudian ada lagi, sudah tahu mau berangkat kerja, motornya sudah di starter, baik dengan electric starter, dengan kickstarter, bahkan didorong pun nggak bisa hidup. Rasanya mangkel nggak sih? Ya pasti mangkel lah. Ini kakinya untuk starter aja capek. Ternyata businya mati. Ya ini sudah di starter sampai bagaimanapun juga nggak bakal sampai kemana-mana. Masih ada lagi, satu lagi. Misalkan gini, sudah mepet waktunya mau kerja, tiba-tiba diminta mengantar adik dahulu ke sekolah. Ini rasanya mau nyetar motor itu males gak sih? Menghidupkan mesinnya pun dalam hati ngedumel nggak? Pada waktu mengantar adik sekalipun itu rasanya juga sudah nggak enak lah. Sudah waktunya mepet, masih harus mampir ke sana sih, nggak enak juga. Ini 3 faktor tadi, elemen tadi harus benar dan lengkap. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya ceritakan dalam briefing pagi ini agar teman-teman bisa mencoba langkah pertama jika motivasinya sedang down. Loh, Pak, ini kan baru langkah pertama. Terus langkah selanjutnya apa lagi, Pak? Ya, entar tunggu dulu ya. Gitu dulu. Terima kasih. Tetap bersemangat dan terus termotivasi untuk mencapai cun nomor 1. Halo Cun People, hari ini kita dapat 3 poin penting untuk menjaga supaya motivasi kita tidak down. Yang pertama, dorongan atau menjaga semangat. Yang kedua, tindakan atau melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, tujuan, yaitu menentukan arah yang akan kita tuju dan kita capai. Inilah motivasi versi Cun Motor. Selanjutnya, sebelum review pagi ini kita akhiri, akan ada hal yang akan kita sampaikan mengenai waktu absen. Yang pertama, bagi karyawan cabang selain marketing, waktu absen masuk minimal pukul 7 dan maksimal pukul 7.20. Dan untuk absen pulang minimal pukul 16.40. Yang kedua, bagi karyawan bagian marketing, waktu absen masuk minimal pukul 7 dan maksimal pukul 8. Dan untuk absen pulang minimal pukul 16.40. Dan yang terakhir, bagi karyawan pusat, waktu absen masuk maksimal pukul 8.50 dan untuk absen pulang minimal pukul 17.10. Apabila Cun People absen masuk kurang dari pukul 7, maka absen tidak terdeteksi oleh sistem. Dan jika hal itu terjadi, Cun People bisa membuat absen manual. Sedangkan, jika Cun People absen masuk melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka akan terhitung terlambat. Sekian informasi hari ini, selamat beraktivitas dan tetap semangat!